Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulan dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai teknik dan bentuk humas. Langsung saja, yang pertama, teknik humas. Menurut Himas dalam Indra Fahrudi menyatakan bahwa teknik penyelenggaraan hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, teknik pertemuan kelompok. Teknik pertemuan kelompok dapat berupa diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, rapat, dan sebagainya. Orang yang dilibatkan dalam pertemuan kelompok adalah guru, staf tata usaha, tokoh masyarakat, staf dari instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan. Selanjutnya, teknik tatap muka. Teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah siswa yang menghadapi masalah. Pihak lembaga pendidikan dapat memanggil orang tua atau wali siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih dan perlu pembinaan bersama agar kemampuannya dapat berkembang secara maksimal. Selanjutnya, teknik observasi dan partisipasi. Teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam metode ini adalah yang pertama, orang tua sebagai pengamat. Orang tua dalam teknik ini mengamati perkembangan anak-anaknya dan membandingkannya dengan perkembangan anak-anak lainnya. Dengan begitu, orang tua akan mengetahui kelebihan dan kekurangan anaknya. Hal ini dapat membangkitkan langkah-langkah baru. Semakin lama orang tua mengamati perkembangan pendidikan anaknya, semakin banyak pula orang tua mengetahui perkembangan dan perubahan anaknya, dan semakin banyak pula upaya perbaikan dan pembinaannya. Selanjutnya, orang tua sebagai peserta. Teknik ini adalah kelanjutan dari teknik kunjungan rumah dan observasi yang kemudian ditingkatkan dalam kegiatan sekolah. Orang tua dalam teknik ini diikutsertakan dalam proses pendidikan, misalnya menjadi narasumber mata pelajaran atau keterampilan tertentu baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, ibu pembantu kelas. Indra Fahrudi menyatakan bahwa ibu pembantu kelas adalah perwakilan salah seorang orang tua peserta didik untuk ikut bertugas membantu guru dalam kelas selama guru itu mengajar peserta didiknya, misalnya mempersiapkan kapur tulis, absensi, dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai penghubung antara sekolah dan kelompok orang tua peserta didik tersebut. Hal yang harus diingat bahwa perwakilan orang tua peserta didik bukanlah pelayan. Ia adalah wakil orang tua yang punya kedudukan yang sama dengan guru. Teknik terakhir adalah komunikasi melalui media, contohnya surat menyurat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Surat menyurat sudah lazim dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Selain biaya yang cukup murah, teknik ini dianggap mampu dilakukan setiap lembaga yang sederhana maupun lembaga yang sudah besar perkembangannya. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, materi mengenai bentuk humas akan dipaparkan oleh Saudari Eka Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Putri Wulan mengenai bentuk-bentuk humas. Menurut Suhasini Arikunto dan Lia Yuliana menyatakan bahwa bentuk-bentuk humas ada 5. Yang pertama yaitu hubungan sekolah dengan alumni. Alumni harus mempunyai hubungan baik dengan sekolah supaya saling lebih mengenal, saling mengasihi, saling menolong, dan saling menanggung, sehingga terwujud kerjasama yang baik. Olehnya itu, potensi dan kontribusi alumni terhadap sekolah memang sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang dijalankan di sekolah, seperti membentuk ikatan organisasi antar sesama alumni agar saling berkomunikasi antar yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu hubungan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan dan dunia usaha merupakan dua elemen
elemen yang tidak dapat dipisahkan, sebab dari dunia pendidikan akan menghasilkan bibit-bibit unggul yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan di dunia kerja. Maka dari itu, tanpa adanya pendidikan, mungkin seseorang tidak dapat menambah ilmu pengetahuannya untuk terjun ke dunia kerja. Yang ketiga, mengenai hubungan sekolah dengan instansi lain. Sekolah perlu membina hubungan baik dengan instansi lain agar dapat menginformasikan program sekolahnya, ikut serta dalam setiap kegiatan selama tidak mengganggu PBM, melakukan pendekatan ke instansi lain agar tidak terputus silaturahmi. Yang keempat, mengenai hubungan sekolah dengan lembaga badan pemerintah swasta. Hubungan ini juga sangat penting dilakukan sekolah karena dengan adanya hubungan ini sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberian ceramah mengenai pengembangan materi kurikulum, maupun berupa bantuan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran program sekolah. Selanjutnya materi terakhir, bentuk yang terakhir atau bentuk yang kelima mengenai hubungan sekolah dengan orang tua, peserta didik, dan warga sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua siswa adalah pendidik pertama dan paling utama yang besar pengaruhnya dalam pembinaan perkembangan siswa. Seperti orang tua harus mampu memberikan bantuan dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya memotivasi untuk belajar, melengkapi semua keperluan anaknya, mengarahkan anaknya cara mendisiplinkan waktu, dan membantu mengerjakan tugas apabila tidak dimengerti, dan seterusnya, dan masih banyak yang lain. Oleh karena itu diperlukan hubungan harmonis antara keduanya, baik di sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.